Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang kita bahas tentang bagaimana kita bisa mendapatkan rahasia-rahasia ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana hati bisa terlepas dari hijab yang menghalangi untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak diragukan lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pintu utama, tidak ada lagi pintu kecuali melalui pintu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sampai kepada Allah. Dan itu memang maunya Allah seperti itu. Dan doa semuanya itu tertahan kecuali seorang hamba membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apa? Kedudukan seorang hamba itu mulia, ya kan? Dan kalau kita itu memuliakan orang yang dimuliakan Allah, tentu kita akan menjadi orang yang mulia juga. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana kita ini menghormati tidak hanya baginda Rasulullah, tapi juga menghormati, memuliakan orang yang mengenalkan kita kepada Allah. Otomatis juga yang mengenalkan kita kepada baginda Muhammad SAW. Tidak mungkin kita kenal Allah tanpa Rasulullah. Dan kita juga tidak mungkin Rasulullah tanpa ulama dan guru-guru kita. Dalam sebuah kitab namanya Al-Minhaj As-Sawi, ya, Al-Minhaj As-Sawi disebutkan begini bahasanya. Innal mahsula minal ilmi wal fathi wan nuri. Tercapainya sebuah ilmu dan futuh, terbukanya hati untuk menerima ilmu dan cahaya, a'ni al-kashfa 'anil hujub, yaitu terhilangnya hijab yang menghalangi hati dari mendapatkan ilmu. Itu apa? Itu ternyata ala qadril adabi ma'asyaikhi. Itu ditentukan bagaimana adab seorang murid kepada gurunya. Wa ala qadri ma yakunu kibru miqdarihi indaka yakunu dzalikal miqdaru indallahi min ghairi syak. Jadi kalau kamu memandang melihat gurumu dengan pandangan yang mulia, maka itulah bagian yang kamu dapatkan dari kemuliaanmu memandang gurumu tanpa diragukan lagi. Jadi kalau kita memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebagai Ibnu Abdillah tapi sebagai Muhammad Rasulullah, maka kita akan menerima risalahnya dengan baik. Kan orang-orang kafir apa? Ya'kulu mimma ta'kulun wa yashrabu mimma yashrabun. Wala in ata'tum basyaram mislakum innakum idzal khasirun. Kalau kamu ikut Rasulullah seperti orang biasa seperti kita, ya kamu rugilah ikut. Nah, gitu. Jadi orang-orang kafir melihat Rasulullah tidak seperti utusan Allah tapi seperti orang biasa gitu. Nah, tapi kalau kita tidak. Rasulullah itu memang in ana illa basyarum mislukum yuha ilayya, manusia, tapi bedanya apa? Beliau dikasih Allah wahyu. Kan begitu. Nah, oleh karena itu memandang orang pun sama. Kalau kita melihat orang tua kita dengan pandangan manusia biasa, kita gak hormat, ya kita gak dapat bisa khidmah, kita gak bisa menghormati dengan baik. Oleh karena itu setinggi kita memuliakan guru kita, maka setinggi itu pula kita mendapatkan keberkahan darinya. Dan itu sudah pasti, bila syak, itu sudah pasti dan itu bisa dirasakan. Coba aja dibuktikan sendiri ya. Lah, ini ada sebuah cerita dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Terkenal kitab ini. Ada di internet, nanti bisa googling, buka kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah punya Habib Hasan Ali Baharun, kira-kira begitulah ya. Itu ceritanya begini. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani lagi nyantri, lagi menjadi belum orang hebat ya. Tapi beliau sudah kecil, sudah kelihatan, tapi artinya belum terkenal. Itu beliau punya teman namanya Ibnu Saqo sama Ibnu Abi Asrun. Lah, tiga orang ini berteman. Artinya ya teman pondok gitulah. Lalu kemudian ketika beliau ini
mendengar pada masanya ada seorang wali besar. Ini ada wali top ini. Akhirnya temannya Syekh Abdul Jilani kepingin sowan. Ayo kita sowan bertiga. Ayo. Lah temennya bertiga ini beda-beda ketika sowannya. Yang satu Ibnu Sakok mengatakan, saya mau sowan. Kenapa kamu sowan? Saya mau sowan kepada wali itu, saya mau membuktikan kehebatan ilmunya sampai seberapa. Saya akan tanya tentang bab ilmu fikih atau ilmu agama yang sekiranya dia nggak bisa jawab. Nah Ibnu Sakok gitu. Saya mau ngetes apakah dia betul-betul wali hebat ini ilmunya. Yang Ibnu Abi Asrun tanya apa? Kalau kamu tanya apa Asrun? Saya akan bertanya pertanyaan yang dia nggak akan pernah bisa jawab. Pokoknya ini sulit sekali ini. Oh gitu. Lalu Abdul Jalani ditanya, Abdul Jalani, engkau tanya apa? Saya nggak tanya. Loh kenapa kamu ke sana? Ya saya nggak mau ngambil berkah saja. Jadi memandang beliau dengan pandangan waliullah. Saya mau ngambil berkah, saya mau cari doa sama beliau. Akhirnya datanglah beliau nih, jauh tempatnya. Subhanallah, ketika beliau sampai di rumahnya, ya akhirnya apa? Langsung namanya ini wali ya, dites dia tahu. Langsung siapa namanya Sako? Saya. Ini pertanyaanmu, jawab langsung. Udah pergi kamu. Saya melihat dikasyaf sama beliau sama orang ini. Saya melihat api kekafiran ada dalam tulang rusukmu. Wah gitu. Ada dalam jiwamu, dalam tulang-tulang urat nadimu lah kira-kira gitu bahasanya. Sudah pergi pulang. Kamu Ibnu Asrun, ini pertanyaanmu jawabannya ini. Pulang. Saya melihat Allah telah menimpakan beban dunia kepadamu yang berlipat-lipat dan kamu sangat berat untuk memikulnya. Pulang. Kemudian jalan dikasyaf, masya Allah. Dikasyaf. Oh kalau kamu ini subhanallah, saya melihat kamu nanti akan ada masanya kamu akan mengucapkan wa aqdami ala unuqir rijali. Itu terkenal kalimat itu, nanti browsing di kitab Mu'allal terkenal itu. Wa aqdami ala unuqir rijali. Kakiku ini di atas leher para wali. Gitu. Saya melihat kamu nanti akan mengatakan kalimat ini. Dan itu banyak ulama-ulama yang menyerahkan lehernya untuk diinjak oleh Syekh Abdul Jilani itu. Itu terkenal. Ini kalimat ini terkenal di kitab-kitab manaqib Syekh Abdul Jilani itu banyak sekali. Kalau Syekh Buti pernah menyebut ya, kata beliau begini, saya tidak pernah melihat biografi wali yang lebih banyak daripada biografinya Syekh Abdul Jilani kayak gitu. Menurut beliau. Jadi memang beliau sangat kalimat ini sangat terkenal. Kalau kamu saya melihat seperti ini, udah. Akhirnya beliau pulang dan betul beliau menjadi ulama hebat. Dari mana awal mulanya? Dari cara melihatnya. Loh gitu. Memang kalian jangan sampai fanatik buta. Tahu fanatik buta ya? Wis ngerti guru ini maksiat, kamu ikut maksiatnya ya nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Maksiatnya tidak diperbolehkan. Tetapi pandangan kita kepada orang tua kita, guru kita, ini menentukan bagaimana keberhasilan dan manfaat ilmu yang kita peroleh. Bagaimana ilmu bisa manfaat, sedangkan kita tidak mendapatkan ridho dari orang yang menyuapi ilmu. Wah, gitu. Gak mungkin, gak ada ceritanya, satu aja gak ada ceritanya. Ada kiai besar, ulama besar yang manfaat ilmunya di mana-mana, lalu dia sama gurunya itu ada masalah ada permasalahan hidup, ini nggak mungkin, tidak mungkin terjadi. Satu aja nggak ada, contoh aja nggak ada contohnya. Kalau ada kiai hebat, mesti sama gurunya sangat ta'zim dan sangat hormat. Ada juga kiai terkenal sekali, Kiai Khalil Bangkalan. Beliau ini suatu ketika naik dokar, naik delman, ngomong-ngomong sama kurirnya, dari mana kudanya Pak? Oh, ini kuda hebat, keturunan Bima. Bima langsung turun Kiai Khalil Bangkalan. Lu kenapa turun Kiai? Enggak, saya nggak mau naik kuda dari Bima. Kenapa? Saya khawatir kuda ini punya keturunan dari kudanya guru saya. Saya punya guru dari Bima. Oh gitu. Dan punya kuda juga guru saya. Saya khawatir ini termasuk keturunan kudanya guru saya. Oh gitu. Kudanya tok nggak mau naik. Ya Khalil Bangkalan. Dan memang kiai begitu rata-rata. Di Jawa sudah banyak. Ada kiai, saya nggak sebut namanya. Itu ada kiai dinikahkan di Jawa. Dinikahkan oleh kiainya, diambil menantu gitu ya. Ternyata anaknya kiai yang perempuan tuh nggak cinta sama santrinya tadi. Tapi karena anaknya nurut sama orang tua, santri nurut sama kiai, menang. Jadi setahun itu nggak ngapa-ngapain. Ya nggak disentuh, normal, sama-sama pokoknya nggak cinta dan nggak ada masalah. Suatu ketika kiai ini yang cerita Mas Bugi, tapi nggak mau sebut namanya kayak enak. Akhirnya kiai ini akhirnya suatu ketika main ke rumah menantunya sama anaknya. Dan minum teh yang dibuatkan
anak perempuannya kepada suaminya yang mana santrinya. Ternyata teh itu rasanya asin. Loh kok rasanya asin? Iya, Yai, jadi kata santrinya, sudah setahun saya minum teh asin begitu. Ditanya, "Loh kamu kok bisa ngasih suamimu teh asin?" "Saya nggak cinta, Bah." Dicerai akhirnya. Jadi sampai segitunya santri tadi itu, Rek. Setahun bayangkan coba. Nggak ada cinta dua-duanya itu. Dan istrinya gregetan kasih garamnya diminum gitu tuh. Karena santri tadi itu. Orang hebat itu, Rek. Ini orang top ini. Nanti tarik ceritanya. Kalau kalian baca mungkin itu. Ya, jadi inilah bagaimana seorang santri itu bisa mendapatkan keberkahan dari menghormat gurunya. Tetap jangan sampai kita itu taklid buta. Karena taklid buta itu bermasalah ya. Tapi Gus Dur sendiri dalam Kick Andy, cari di YouTube banyak. Kenapa jadi presiden Gus mau Gus? Jadi presiden macam-macam. Saya di Indonesia punya 3 kiai. Kalau 3 kiai menyuruh saya masuk api, saya masuk api. Loh gitu Gus Dur. Itu Gus Dur tuh yang pendidikannya, keilmuannya, kepakarannya dan jangkauan panjang berpikirnya itu nggak bisa dilampaui pada masanya. Jarang yang bisa menebak pikiran. Itu aja begitu. Nah, jadi memang orang itu harus punya guru yang dia anggap bisa membuat dia dekat dengan Allah, mengarahkannya dan bisa membuat hidupnya itu terarahan gitu. Tapi kadang-kadang tadi nggak semua saran kiai ustadz itu kadang-kadang sesuai dengan selera ya. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana pandangan terhadap gurumu itu menentukan keberkahan dan kemanfaatan ilmumu. Nah, jadi jangan sampai kita ini suudzon kepada siapapun saja, apalagi kepada guru kita atau orang tua kita. Terakhir, Syekh Hamdi. Syekh Hamdi ini di Syria terkenal, nanti browsing banyak. Syekh Hamdi yang cerita Syekh Mahir. Syekh Hamdi ini Masya Allah. Orang tua kita itu kan 3, orang tua kandung, guru kita, dan mertua kita ya, kan? Ya, kalau guru itu orang tua yang menghidupi roh kita. Kalau nggak ada guru kita nggak kenal apa-apa, ngawur. Adapun orang tua kita yang menghidupi jasad kita. Hidup pokoknya orang, Rek, kalau sering menyakiti orang tuanya, meskipun orang tuanya ridho ya. Kalau sering menyakiti orang tuanya, meskipun memaafkan ya, itu hidup dan penghidupannya nggak akan bahagia, mesti. Bagaimana dia menyakiti orang yang membesarkan jiwanya gitu loh? Ya nggak mungkin bisa bahagia. Jelas itu. Sama bagaimana mungkin manfaat ilmunya orang yang menyakiti guru yang menyuapi ilmu kepadanya? Nggak mungkin. Sama orang yang menyakiti mertuanya, bagaimana dia bisa hidup bahagia? Sedangkan istrinya merupakan pasangan hidupnya itu dihidupi dari orang tua kandungnya itu. Sama. Ada cerita gimana tadi itu ceritanya? Syekh Hamdi. Di Syria terkenal, ada fotonya. Beliau ini punya kedua orang tua cerai. Orang tua ayahnya ini menceraikan ibunya sejak kecil dan punya banyak adik. Beliau anak pertama. Diceraikan, ibunya tidak dikasih nafkah. Jadi bapaknya bahasa nggak tanggung jawab. Pokoknya dicerai, wis dibiarkan ibunya mencari nafkah sendiri untuk anak-anaknya, termasuk Syekh Hamdi itu. Suatu ketika dan ayahnya nikah lagi sama orang Jordan. Syekh Hamdi orang Syria nikah sama orang Jordan. Akhirnya apa? Suatu ketika Syekh Hamdi ini kan hidup mandiri macam-macam sampai dagang sampai sukses. Setelah sukses, ternyata apa yang terjadi? Ayah kandung yang dulu menceraikan ibunya itu datang. Nak, saya ayahmu, saya minta uang. Kasih uang. Dari Jordan ke Syria itu minta uang ya 2 jam kalau naik mobil. Kasih uang. Pulang. Gak lama kemudian datang lagi orang tuanya. Nak, saya minta uang, saya ayahmu minta uang. Kasih uang, Syekh Hamdi. Ini min auliyaillah ini, terkenal. Akhirnya pada ketika minta uang lagi juga. Yang terakhir, kamu minta punya uang berapa kamu, Nak? Sekian. Saya minta semuanya. Gitu bapaknya itu. Dikasih semuanya itu uangnya. Kasih semuanya. Akhirnya apa? Ini kan memang wali itu harus begitu, ya nggak wali. Memang wali itu ada istimewa yang orang lain nggak bisa ngatasi gitu. Yang di luar logika orang awam nggak ngatasi itu sudah diwali biasanya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, beliau cerita suatu ketika beliau itu kayak makelar gitu. Jadi beli rumah sekian ribu, lalu kemudian dijual, itu lipat, untung berlipat-lipat ganda itu. Jadi dari sana Syekh Hamdi mendapatkan uang. Jadi beliau hutang untuk modal beli rumah, lalu dijual lagi dan laku berlipat-lipat ganda. Jadi uangnya kaya raya itu. Nah, ini namanya anak tidak melihat kejelekan orang tuanya, tapi beliau apa? Yang penting yang jelas ini orang tua kandung saya menjadi sebab saya hidup di dunia dan Allah memberitakan saya untuk berbakti kepadanya dan saya berbakti kepadanya. Urusan dia menelantarkan ibu saya nggak ngasih, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting saya sebagai anak taat
dan patuh kepada orang tua saya. Kalau hanya uang saya kasih uang. Oh gitu deh. Ini Syekh Hamdi Waliullah ini. Di Syria itu ada fotonya, nanti bisa kayaknya bisa browsing tuh muncul nanti. Oke ya. Jadi itulah, jadi kalian santri itu harus benar-benar hormat, patuh, taat kepada orang tuanya, 3 ini. Dan apalagi hormat kepada siapa? Orang-orang yang telah berjasa kepadanya. Wala tansawul fadla bainakum. Saya kira demikian. Mudah-mudahan semakin bertambah hormatnya kita kepada ayah ibu kita, guru-guru kita semuanya di kampus dimanapun kita hormati, kita hargai. Tidak ada orang hebat yang melupakan jasa kebaikan gurunya, nggak ada satupun, siapapun dia. Nggak hanya ilmu agama, ilmu umum sama. Jadi kalau kamu jadi orang hebat, muliakan orang-orang guru-gurumu dulu di kampung, hormati dia. Jangan sampai kamu merasa lebih mulia dan lebih baik daripada mereka semuanya. Tanpa mereka, guru-guru kita dulu di kampung, kita akan bisa kuliah sampai sekarang ini, ya. Dan siapapun yang berjasa selalu kita doakan. Kita nggak bisa ngasih uang, kita nggak bisa berbuat baik secara langsung, maka doa kita lah sebagai bukti kita tidak melupakan jasa-jasanya. Wallahu a'lam bishawab.